Di sini akan membahas pengembangan sistem informasi menggunakan kode Agile Scrum. Oke, next. Nah, untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Ibu Nini Murtahandani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 21010101020. Ada teman saya Rifki Rafi'i dari Sistem Informasi juga dengan NIM 210101076. Ada teman saya Nika Denuni Susilawati dari Sistem Informasi dengan NIM 210101046. Ada teman saya Imadi Wirahadi Putra dari Teknik Informatika dengan NIM 21010200047. Dan yang terakhir ada teman saya Yusna dari Program Studi Informatika dengan NIM 210102023. Oke, pengembangan sistem informasi. Metodologi pengembangan sistem informasi adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan para pengembang dan manajemen proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Nah, kenapa sih perlu metodologi pengembangan sistem informasi itu? Nah, yang pertama itu adalah untuk menjamin adanya konsistensi proses. Yang kedua dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dan pengembalian jalan pintas. Dan yang terakhir adalah menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek itu. Nah, secara umum tujuan pengembangan sistem informasi ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi, mengurangi biaya dan menghemat waktu. Next. Untuk parameter pengembangan sistem informasi itu yang pertama ada waktu. Nah, waktu ini kita bisa tahu seberapa banyak menghabiskan waktu dan kita punya target waktunya. Dan juga yang paling penting melakukan pemilihan waktu yang tepat dalam pengembangannya. Yang kedua itu ada biaya. Nah, untuk biaya ini pengembangan suatu sistem informasi itu kan nggak murah. Jadi kita harus bisa menargetkan berapa banyak sih ini nanti bakal keluar biaya dan menyiapkan anggaran biaya yang tidak terlalu ngepres. Karena banyak perusahaan pengembang yang dan yang ketiga itu ada ruang lingkup. Nah, besar tidaknya proyek kita yang proyek yang besar itu kayak Gojek, dan proyek yang kecil itu mungkin seperti Siska, dan yang terakhir itu adalah kualitas. Nah, kualitas ini akan bagus kalau ketiga parameter tadi yang saya sebutin, yang pertama itu ada waktu, biaya, dan ruang lingkup itu bagus. Jadi ketiga parameter ini sangat berpengaruh sekali untuk kualitas dari suatu pengembangan sistem informasi. Next. Pendukung pengembangan sistem informasi. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Nah, SDM yang akan mendukung pula dalam pengembangan sistem informasi. Dalam hal ini, di mana sumber daya manusia ini dapat dikatakan sebagai komponen paling penting dan dalam sistem informasi, karena manusia lah yang menjadi penggerak utama dalam akses pengembangan sistem informasi. Tanpa sumber daya manusia mumpuni, akses informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi alasan perusahaan melatih setiap pekerjanya untuk mengoperasikan sistem informasi dengan baik. Dan yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yang baik akan memberikan rasa saling percaya antara satu anggota di dalam suatu forum itu. Dan yang ketiga itu ada risiko. Nah, langkah-langkah yang umum dilakukan. Risiko itu adalah di risiko ini kita harus menganalisis dan tahu risiko pada sistem yang akan kita buat. Nah, langkah-langkah yang umum dilakukan untuk menelaah risiko dalam pengembangan sistem informasi itu yang pertama adalah kita mengidentifikasi atau menganalisis karakteristik dan menilai ancaman apa sih yang mungkin akan timbul dari pengembangan sistem informasi yang kita lakukan ini. Yang kedua adalah menilai kerentetan aset penting untuk ancaman yang spesifik. Dan yang ketiga menentukan risiko atau ekspektasi dulu konsekuensinya
dari suatu ancaman terhadap suatu aset yang spesifik gitu. Dan yang keempat itu mengidentifikasi cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Dan yang kelima adalah yang terakhir itu memprioritaskan langkah-langkah pengurangan risiko berdasarkan strategi. Dan yang terakhir itu adalah stakeholder si pemegang kepentingan yang baik dan memberikan kejelasan dalam pengembangan informasi. Next. Hal-hal penting yang pertama itu adalah skop. Di sini adalah mencapai tujuan pengembangan sistem informasi sesuai dengan lingkup. Yang kedua itu adalah jadwal anggaran, optimasi biaya dan waktu yang dihabiskan, dan yang terakhir itu adalah menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Next. Nah, ada karakteristik dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu adalah kompleksitas yang meningkat, kedua manajemen perubahan yang cepat, dan yang terakhir adalah berbeda dengan proyek bangunan infrastruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, kita sekarang bahas mengenai Agile. Next. Jadi, Agile merupakan kumpulan dari metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada iteratif dan incremental model. Iteratif ini artinya berulang, dan incremental ini artinya peningkatan. Agile memungkinkan mengembangkan perangkat lunak yang memiliki requirement yang mudah berubah dengan cepat. Jadi, dalam Agile ini pengembangan software dilakukan dengan proses-proses kecil yang berulang-ulang atau yang disebut dengan iterasi. Agile ini tuh alternatif dari metode waterfall, yang dimana metode waterfall ini dalam prosesnya dari awal hingga akhir itu di tengah proses itu tidak boleh ada perubahan. Jadi pertama itu yang memicu adanya metode Agile. Kemudian next. Oke, jadi Agile ini muncul pada tahun 2001 istilahnya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, awal masalah mengapa muncul Agile adalah para praktisi, baik pun orang yang bekerja dalam organisasi, dalam mengembangkan produk yang membantu, merasa pengembangan perangkat lunak selama ini itu tidak bekerja dengan baik. Kemudian pada 2001, tepatnya pada tanggal 11 sampai 13 Februari, terdapat 17 developer yang mengadakan pertemuan di Snowbird, Utah. Kelompok ini adalah orang-orang yang setuju terhadap beberapa metode yang telah ada seperti Extreme Programming dan The Dynamic System Development Method. Kemudian dalam pertemuan tersebut menghasilkan Manifesto for Agile Software Development yang memiliki 4 nilai. 4 nilai inilah yang disebut dengan Agile Manifesto. Kemudian next. Agile Manifesto ini terdiri dari yang pertama individuals and interaction over process and tools, yang artinya interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Ini artinya metode Agile lebih mementingkan individu dan interaksinya daripada proses atau tools yang digunakan. Proses atau tools ini tetap penting, tetapi proses atau tools yang hebat tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak didukung dengan tim yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Selain itu, interaksi serta komunikasi antar anggota diperlukan agar menghindari konflik yang dapat berakibat pada proses pengembangan yang tidak efektif. Kemudian yang kedua, terdapat working software over comprehensive documentation. Ini artinya perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Pada prinsipnya, software yang berfungsi dengan baik itu akan jauh lebih penting dibandingkan dengan dokumentasi yang lengkap. Saat melakukan demonstrasi ke klien, perangkat lunak yang berfungsi dengan baik akan lebih berguna, karena tujuan utama Agile Development adalah mengutamakan pengembangan software sehingga software dapat berfungsi dengan baik dan dapat deliver dengan kepada customer. Tapi bukan berarti dokumentasi itu tidak dilakukan. Dokumentasi tetap dilakukan, tetapi tetap mementingkan software, fungsi dari software ini. Jadi di Agile tetap melakukan dokumentasi, cuma kekurangannya tidak lengkap. Kemudian yang ketiga ada customer collaboration over a contract negotiation. Ini artinya kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Prinsip ketiga ini artinya suatu software yang baik dikembangkan sesuai dengan harapan pihak klien. Jadi, tetapi kan klien itu sebagian besar
tidak memahami dunia IT. Akibatnya klien itu merasa kesulitan saat menjelaskan keperluannya atau perangkat lunak apa yang mereka inginkan. Kemudian solusinya di sini kita melibatkan klien untuk berinteraksi dalam pengembangan software tersebut. Gunanya ini adalah untuk menghindari pengembangan fitur atau sistem yang tidak sesuai dengan permintaan. Dengan terus berkomunikasi dengan klien, maka kesalahpahaman dapat diminimalisir karena fungsi-fungsi software itu kan harus terus-menerus dibicarakan dan diimprovisasi sesuai keinginan klien. Kemudian yang terakhir adalah responding to change over following a plan. Ini artinya respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Jadi dalam proses pengembangan perangkat lunak ini perubahan kan pastinya dapat terjadi ya. Permintaan terhadap perubahan ini bisa dari klien maupun dari pihak developer sendiri. Selain itu teknologi juga sekarang semakin berkembang sehingga perubahan itu tetap terus terjadi. Project plan itu penting, tetapi dalam agile development tim harus bisa beradaptasi dengan cepat ketika terjadi perubahan. Agile ini menggunakan iterasi yang pendek dan fitur baru dapat ditambahkan pada iterasi berikutnya jika diperlukan adanya fitur baru. Kemudian variabilitas terhadap perubahan juga dapat meningkatkan kualitas proyek sehingga diperoleh nilai lebih pada hasil akhirnya. Misalnya kalau perubahan ini kita mau ada pengembangan software map ya, map atau peta online itu. Terus misalnya ada di tengah pengembangan itu kan misalnya ada COVID nih. Terus biasanya dulu kan ada minta peta penyebaran virus COVID-19. Nah, bisa aja terjadi perubahan di situ, kliennya minta supaya ada tambahan fitur penyebaran di dalam peta tersebut terdapat peta penyebaran dari COVID-19 seperti itu. Jadi dalam agile ini perubahan itu harus pengembang harus bisa beradaptasi terhadap perubahan yang bisa berasal dari klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yusna. Selanjutnya ada karakteristik metode agile. Yang pertama yaitu proyek lebih cepat dirilis. Yang kedua, ketika terjadi perubahan maka recruitment dapat sering dilakukan. Yang ketiga, interaksi antara klien dengan developer dalam menentukan langkah proyek berikutnya. Yang keempat, yaitu proyek dibangun dengan kekuatan antar tim. Selanjutnya, yang kelima, tim melakukan proses mengorganisasikan dirinya sendiri. Yang keenam, kecepatan kerja tim bisa dipertahankan secara konsisten. Yang ketujuh, tim memungkinkan dapat melakukan review tingkat keberhasilan dan kegagalan mereka secara mandiri. Yang kedelapan, desain dan implementasi disusun sesederhana mungkin. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode agile. Untuk kelebihannya yang pertama, proses interaktif dan incremental. Yang kedua, recruitment dapat berubah sewaktu-waktu. Yang ketiga, pelacakan recruitment dengan melihat backlog produk. Yang keempat, keterlibatan user secara aktif. Yang kelima, rilis yang lebih cepat dan berkala. Fungsi dirilis setiap akhir iterasi. Yang keenam, testing dilakukan setiap saat. Untuk kekurangannya yang pertama, interaksi dengan klien yang kadang terlalu berlebihan. Yang kedua, agile sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar. Yang ketiga, waktu perencanaan proyek yang singkat. Dan yang keempat, membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Next. Kemudian ada pengertian dari Scrum. Scrum merupakan framework atau kerangka kerja untuk mengembangkan, menghantarkan, dan mengelola produk yang kompleks. Pada framework Scrum ini, developer dapat mengatasi masalah yang kompleks, di mana pada saat yang bersamaan, mereka dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Jadi apa sih hubungan mereka antara Agile dengan Scrum? Nah, jadi hubungannya itu Scrum itu merupakan cara kerja yang dibangun berdasarkan prinsip Agile. Oke, selanjutnya next. Nah, Scrum is a framework within which people can address complex adaptive problems
while productively and creatively delivering product of the highest possible value. Nah, jadi Scrum itu merupakan sebuah framework atau kerangka kerja di mana yang ditujukan untuk beberapa project-project ataupun pemikiran dengan kompleksnya itu lebih. Nah, untuk supaya produk dari yang disampaikan oleh perusahaan ataupun produk-produk yang dikerjakan oleh developer, baik itu tim marketing dan kawan-kawannya, itu berjalan dengan baik dan memiliki value yang memang benar-benar diperlukan di produk tersebut. Selanjutnya, nah jadi Scrum itu merupakan cara kerja yang diterapkan dalam sebuah tim untuk menganut prinsip agile untuk menyelesaikan permasalahan. Perlu diingat, agile sama dengan adaptif dan menyesuaikan kebutuhan user yang bisa dikatakan itu valuable. Next. Nah, jadi karakteristik Scrum itu yang pertama itu ringan. Nah, jadi Scrum mudah diterapkan ya dalam berbagai permasalahan yang ada gitu, baik dari Scrum itu bisa aja sih untuk diterapkan pada kompleksitas yang tidak terlalu kompleks ya pada sebuah project gitu. Selanjutnya itu sulit. Nah, karena framework ini itu tergolong stabil dan tidak dapat dimodifikasi. Jadi kita cukup sulit ya untuk menyesuaikan, terlebih lagi kalau kita itu masih menggunakan terbiasa lebih tepatnya menggunakan teknik waterfall atau sebagainya. Nah, jika masuk ke Scrum itu beberapa itu tidak dapat dimodifikasi sesuai dengan yang kita mau. Nah, lalu ada sederhana. Nah, itu di Scrum ini memiliki kesederhanaan dalam penerapan framework Scrum. Nah, jadi untuk penerapannya dari awal sampai project kita finish itu sederhana dan mudah dimengerti. Selanjutnya, nah kenapa sih menggunakan Scrum? Nah, yang pertama itu ada adaptability. Jadi kita itu kalau di Scrum itu lebih mudah beradaptasi. Habis itu yang kedua ada transparan. Jadi semua project yang kita punya itu di tim-tim yang kita berkomunikasi itu kita secara transparan. Jadi project itu jelas gitu alurnya seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada continuous feedback. Nah, jadi untuk continuous feedback ini dia itu feedbacknya itu secara real time ya, dalam artian jika kita ada feedback atau ada laporan dari beberapa pihak mengenai testing, baik itu testing maupun pengkodean, itu dia lebih cepat gitu. Jadi selalu update. Selanjutnya ada continuous improvement. Nah, jadi kalau di Scrum ini kita continuous ya. Jadi setelah kita develop sebuah aplikasi itu nanti akan ada kelanjutannya lagi. Jadi kita tidak selesai di titik itu, nanti akan berlanjut. Yang keenam itu ada yang kelima, continuous delivery of value. Nah, jadi kita itu secara continue itu menerapkan beberapa value-value yang sudah diterapkan sebelumnya, namun kita upgrade. Nah, jadi value-nya itu dia tetap ada, bahkan kita bisa menambah value-nya dari sebuah produk ataupun kita project tersebut. Yang keenam itu ada sustainable pace. Jadi dia itu sustainable. Jadi dia itu bisa dibilang tetap, gimana ya bilangnya? Kalau misalkan kita dalam project besar itu kita saling berkontribusi gitu. Nah, di sini kita berkontribusinya itu dia bisa naik turun. Jadi kadang-kadang kita bisa duluan kita mengambil, kadang-kadang kita bisa belakangan gitu, tergantung dari feedback.
Yang kedelapan itu efficiency development process. Nah, di sini dia itu sangat efisien ya untuk development process, karena itu tadi dia memiliki value dan itu sudah terarah ya, dalam artian kita sudah pasti mengerjakan hal-hal ini gitu. Yang kesembilan itu ada motivation. Nah, jadi di dalam Scrum itu penuh dengan motivasi ya, motivasi baik itu dari lingkungan kita maupun dari lingkungan luar. Yang ke-10 ada faster problem resolution. Nah, jadi berkaitan dengan continuous feedback itu, namun faster problem resolution ini dia bekerja secara real time. Jadi kita ada problem, masuk masuk ke Scrum-nya, habis itu kita kerjakan, lalu di solve sesuai dengan apa dari permasalahan itu. Yang ke-11 ada effective deliverable. Nah, jadi untuk proses delivery-nya itu merupakan sangat efektif ya kalau di Scrum ini. Selanjutnya itu ada customer centric. Nah, jadi kita itu berbasis dengan customer. Jadi tergantung dari customernya bagaimana, nanti kita bisa menyesuaikan dengan berbagai kondisi. Jadi kita tidak serta-merta kaku dalam hal pengembangan. Nah, selanjutnya ada high trust environment. Nah, jadi kita di Scrum itu dia trust atau kepercayaannya itu tinggi ya untuk environment, baik itu development maupun untuk di production. Selanjutnya ada collective ownership. Nah, jadi untuk collective ownership itu dia kolektif untuk beberapa owner. Jadi ownernya itu kita bisa saling join gitu. Jadi dia itu tidak ada yang namanya yang kita bawahan itu sebagai developer itu ikut campur dalam proses pengembangan yang lain gitu, seperti manajemen project dan kawan-kawannya. Yang ke-15 itu ada high velocity. Nah, jadi untuk high velocity itu merupakan sebuah kecepatan ya. Jadi kita itu bersama-sama gitu membangun sebuah project itu dengan cepat gitu. Jadi kita tidak ada yang saling tunggu menunggu istilahnya. Jadi kita lanjut seperti itu. Ada selanjutnya itu yang terakhir itu ada innovation environment. Nah, jadi untuk dia bisa dibilang gitu sebuah inovatif ya, berupa produk inovatif gitu. Jadi kita itu terus berkembang begitu. Jadi tidak stagnan di sana-sana saja gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada nilai-nilai dalam Scrum. Nah, jadi yang pertama itu ada fokus. Jadi setiap anggota tim yang harus bisa itu fokus dalam mengerjakan setiap tugas yang dihasilkan produk yang sesuai dengan kesepakatan dari tim. Nah, selanjutnya ada keberanian. Setiap anggota tim itu harus berani ya, saling mengingatkan dan menyemangati untuk mengerjakan dalam setiap pekerjaan yang ada. Nah, selanjutnya itu ada komitmen. Nah, jadi setiap anggota tim itu harus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien serta tepat gitu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh cita-cita bersama. Nah, selanjutnya itu ada keterbukaan. Nah, dalam Scrum ini memerlukan transparansi ya. Jadi kita harus terbuka tentang pekerjaan kita, kolaborasinya bagaimana, untuk feedback dan penanganannya itu pun juga harus jelas. Dan yang terakhir itu yang paling penting yaitu menghargai. Nah, jadi setiap anggota itu harus saling menghormati dan menghargai, baik itu dalam sesama tim maupun kita join dengan tim yang lain gitu. Jadi kita harus selalu menghargai, baik itu dalam pendapat
maupun lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Scrum memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, transparansi, menyajikan fakta apa adanya secara detail. Aspek penting ini untuk melihat hasil dari suatu proses. Yang kedua, infeksi. Infeksi ini berguna untuk memeriksa artifak Scrum dan berkembang menuju sprint. Goals untuk mendeteksi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada adaptasi. Proses penyesuaian yang dilakukan untuk diketahui produk penyimpang dan infeksi. Adaptasi harus dilakukan sesegera mungkin untuk meminimalisir penyimpangan lebih lanjut. Scrum memiliki beberapa tim. Yang pertama ada Scrum Master, fasilitator untuk product owner dan tim pengembang. Kedua ada product owner, seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk terus berinteraksi kepada tim pengembang. Yang pertama tim development atau tim pengembang, tim yang mengatur urusan teknik pekerjaan proyek seperti tim IT, tim product design, QA dan lain-lain. Ini merupakan gambaran Scrum secara singkat. Ada product backlog, sprint planning, sprint backlog, dilakukannya sprint master melakukan sprint 1 minggu, ada daily stand up meeting, sprint review, dan sprint retrospektif. Proses Scrum yang pertama inisiasi Scrum, menganalisa dan mencari kebutuhan pengguna yang dilakukan dengan customer. Yang kedua ada sprint planning, melakukan penjadwalan pembuatan produk. Yang ketiga daily stand up, melakukan update pekerjaan setiap hari selama 15 menit. Biasanya dilakukan setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan. Yang keempat sprint review, melakukan review produk yang dibuat dalam sprint planning. Yang terakhir sprint retrospektif, biasanya ini dilakukan pada akhir Scrum, buat list apa hal yang bekerja dengan baik dan apa yang dapat ditingkatkan. Dalam inisiasi Scrum, yang pertama kita butuhkan adalah mencari kebutuhan. Dalam hal ini biasanya sistem analis akan meeting dengan klien atau customer untuk membuat product vision. Setelah kita dapat membuat product vision, kita dapat membuat tim Scrum. Setelah membuat tim Scrum, kita bisa membuat list produk atau fitur dan membuat prioritas backlog. Yang kedua ada Scrum planning, presentasi product owner. Product owner mempresentasikan produk backlog yang telah dibuat tadi, menentukan produk backlog yang akan diambil ke sprint backlog, menentukan task dari sprint backlog. Daily stand up hanya sebagai tempat untuk melaporkan progres, tidak terdapat diskusi terhadap laporan yang disampaikan oleh masing-masing anggota tim development. Apabila membutuhkan diskusi, dapat dilakukan di luar kegiatan daily stand up. Hanya berlangsung singkat, tidak boleh lebih dari 15 menit perharinya, menyampaikan beberapa informasi berikut. Yang pertama, apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang akan dikerjakan hari ini. Yang ketiga, tentang tantangan apa yang sedang dihadapi. Setelah melakukan sprint, di akhir sprint ada namanya sprint review. Terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan dalam sprint review, yaitu berikut: mereview hal yang selesai dan tidak selesai, melakukan demo produk yang dikembangkan, meninjau materi dari pengembangan produk, dan terakhir meninjau dan merevisi produk backlog. Dan yang terakhir, ini merupakan gambaran dari inisiasi Scrum sampai Scrum review. Di sini ada produk backlog. Dari banyaknya produk backlog, kita prioritaskan terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke dalam sprint planning. Hari-hari dari produk backlog ini akan dijadwalkan per hari. Produk backlog apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jika tidak dikerjakan pada hari itu, bakal dilanjutkan di hari selanjutnya. Selama 1 kali sprint, terdapat daily stand up yang dilakukan setiap hari. Setelah itu dilakukannya sprint review.
Setelah sprint review, kita akan melakukan sprint retrospektif, membuat list apa yang hal bekerja dengan baik dan apa yang tidak dapat ditingkatkan. Beri waktu masing-masing tim menuliskan sarannya, buat prioritas dan list yang ada, diskusi untuk meningkatkan untuk masing-masing list tersebut. Laksanakan action plan dalam sprint berikutnya. Ini contoh sprint retrospektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.